Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Pergerakan harga beras di salah satu pasar tradisional di Kota Manado, yakni Pasar Bersati Manado, kembali mengalami kenaikan. Beras dijual bervariasi antara Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Padahal 2 pekan sebelumnya, beras dijual dengan harga Rp11.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Berdasarkan perkembangan harga tersebut, telah terjadi kenaikan harga beras mulai Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Nancy dan Adi, pedagang beras, menyebutkan kenaikan harga beras dipicu terbatasnya pasokan yang masuk dari tingkatan distributor, serta sedikitnya pasokan dari wilayah sentra penghasil beras yang selama ini memasok di wilayah Kota Manado dan sekitarnya. Meski terus mengalami kenaikan, pedagang mengaku penjualan beras cenderung stabil. Masyarakat tetap membeli beras yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Adapun pasokan beras di Pasar Bersati didatangkan dari sejumlah daerah sentra penghasil beras seperti daerah Bolmong Raya dan Kabupaten Minahasa. Kemudian pasokan datang dari luar daerah seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan serta wilayah lainnya di Indonesia. Makassar memastikan kesiapannya menjadi tuan rumah Hari Otonomi Daerah OTDA yang ke-27 tahun. Wali Kota Makassar Dani Pomanto menyampaikan hal itu saat presentasi di kantor Kementerian Dalam Negeri Kemendagri belum lama ini. Event berlangsung pada 29 April mendatang dan mengusung tema Otonomi Daerah Maju Indonesia Unggul. Dani dalam paparannya mengatakan persiapan terhadap event tersebut bagi setiap daerah telah rampung. Sementara Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar Aswin Kartapi Harun mengatakan Menteri Dalam Negeri mengundang secara khusus Pemkot Makassar untuk mempresentasikan kesiapan menjadi tuan rumah OTDA. Aswin menuturkan ada 4 poin penting yang disampaikan Wali Kota terhadap event tersebut. Di antaranya, rangkaian OTDA akan dimulai dengan diselenggarakannya seminar nasional yang rencananya dilaksanakan secara indoor pada pekan pertama April. Seminar ini akan dihadiri seluruh undangan se-Indonesia dan ditentukan oleh Kemendagri RI. Pembicaranya dari Dirjen, Sekjen, dan perwakilan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, tokoh, dan pakar pemerintahan. Kemudian upacara bersama pada hari puncaknya yakni 29 April digelar di Anjungan Pantai Losari dan akan dihadiri seluruh gubernur, wali kota, dan bupati dan Mendagri sebagai inspektur upacaranya. Dampak cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini membuat sejumlah daerah di Kalimantan Selatan mengalami banjir seperti di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Selatan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kalimantan Selatan Ahmadi mengatakan cuaca cukup ekstrem yang terjadi di sebagian wilayah membuat tim Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kalimantan Selatan bersiaga penuh selama 24 jam memantau perkembangan daerah yang ditetapkan rawan bencana. Apabila diperlukan, 33 personel Tagana Dinas Sosial Provinsi siap diterjunkan ke lapangan. Ia menyebut anggota Tagana yang tersebar di 13 kabupaten kota juga bersiaga menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Selain personel, pihaknya juga menyiapkan peralatan serta bahan bantuan dalam percepatan penanganan korban bencana hidrometeorologi di Banua. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.